suami dari tanah Batak. Kebetulan tadi ketemu dengan kakak. Kalau di Batak itu kan ada tatanan ya. Jadi suami saya magang Margur Banjarnegara. Margur itu ada 3 ya, Margur Batu, Banjarnegara dan Lumbargal. Saya yang juga. Nah saudara, saya punya 3 anak laki-laki. Ya, Daniel usia 31, Yosua usia 28, dan Kevin usia 26 tahun. Saya punya menantu 1 dari anak pertama dan cucu 1 dari anak yang pertama. Cucunya laki-laki, jadi 3 laki-laki punya cucu perempuan. Cucu laki. Saya 5 bersaudara perempuan semua. Saya anak nomor 1. Saya dulu tidak boleh nikah dengan orang Batak, tapi Tuhan kasih orang Batak dan Tuhan kasih Bapak Ibu tangan, maka saya takut saya nanti punya anak perempuan semua. Tapi Tuhan hebat ya saya. Baik Bapak Ibu, saya mengembalakan di satu gereja Bethel Indonesia yang ada di Jakarta Selatan. Itulah perkenalan saya. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya menyampaikan firman pada saat hari ini. Bapak Ibu siap mendengarkan firman? Amin. 1 ya, janji tidak boleh ada yang jalan-jalan, tidak boleh ada yang keluar masuk. Ya, kalau sudah keluar, ya cepat duduk lagi. Tidak ada yang dikit-dikit kencing ya. Tapi kita siapkan dengan firman. Haleluya. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan tadi itu sudah disampaikan oleh Ibu Gembala semua. Ya, apa suara firman Tuhan hari sudah disiapkan, sudah diberitakan oleh Ibu BL. Baik, kita akan baca Bapak Ibu. Di dalam ayat pasal 7 ayat yang pertama, sama-sama yuk kita buka dan kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upah? Saudara, pergumulan hidup dikatakan adalah istilah yang dipakai oleh Alkitab untuk menggambarkan perjuangan hidup manusia selama ada di dunia ini, Bapak Ibu. Pada waktu manusia sudah jatuh di dalam dosa, dikatakan manusia harus mengalami yang namanya perjuangan di muka bumi. Mereka harus bergumul untuk boleh menang muka bumi. Mereka bergumul hari lepas hari. Saudara, sampai hari ini pun manusia tetap bergumul. Betul? Ya, pergumulan kita beda-beda. Betul nggak? Pergumulan kita beda-beda. Ada pergumulan antara suami dan istri, pergumulan orang tua dan anak, pergumulan ekonomi dan lain sebagainya. Pergumulan orang masing-masing berbeda, termasuk hamba Tuhan Bapak Ibu juga ada pergumulan. Tapi rupanya pergumulan itu adalah alat di mana kita dikatakan sedang berjuang untuk menghadapi berbagai persoalan. Nah, dikatakan dalam Alkitab tadi yang kita baca, bagaimana manusia harus bergumul selama ada di muka bumi. Artinya bahwa manusia itu tidak ada yang lepas dari namanya pergumulan. Baik itu orang kaya, orang miskin, Bapak Ibu maaf ya, dan orang sederhana pun itu juga semua ada pergumulan. Nah, ayat menggambarkan bahwa hidup seorang manusia yang bergumul di muka bumi dikatakan seperti hari-hari orang upahan. Seperti hari-hari orang upahan. Apa sih Bapak Ibu arti orang upahan? Di dalam Ulangan pasal 24 ayat 15 dikatakan, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu akan menjadi dosa bagimu. Jadi Bapak Ibu, orang upahan di sini adalah orang yang berjuang setiap hari untuk bisa bertahan hidup. Orang yang bertahan, orang yang berjuang, orang upahan adalah orang yang setiap hari harus bergumul dan mengharapkan upah daripada Tuhan. Saudara, saya tidak mendiskreditkan satu profesi. Ya, saya sering kemana-mana naik angkutan umum Bapak Ibu, baik itu Jepiko, busway, ya, MRT dan juga online, Gojek online, Grab online, semuanya saya pakai. Nah Bapak Ibu seringkali ada beberapa kali sih ojek itu, itu ngomong gini, Bu, bisa nggak bayar dengan cash? Kenapa Pak? Sampai siang ini Bu, saya belum ada uang cash karena semua bayar pakai aplikasi dan saya belum makan. Kalau dulu Bapak Ibu ya, untuk driver ojek itu mereka tuh kalau 14.000 mereka dapat bonus. Dan karena saya sering naik angkot Bapak Ibu, saya sering pakai itu untuk pembicaraan, bicara, sharing firman Tuhan, bahkan ya bisa mendoakan. Kalau sudah turun, kemudian saya doakan Bapak Ibu. Nah saudara dikasih Tuhan, mereka bergumul hari lepas hari, mereka kerja 14
14 rit mati-matian untuk bisa dapat bonus. Bonusnya ditabung, ya sehari-hari dia pakai untuk makan. Kalau orang tukang Bapak Ibu itu gaji tukang kan sekarang 180 ke 250, ya naik antara 120 ke 150. Mereka kerja dari Senin sampai hari Sabtu, mereka ngebon di warteg, Sabtu dia gajian, dia bayar dan langsung dia serahkan kepada siapa? Ke istri, ke keluarga. Setiap tukang yang kerja di tempat saya pasti gajinya hari Sabtu. Dan pasti setelah itu mereka bahkan kadang-kadang Bapak Ibu bisa nggak langsung transfer ke istri saya di kampung. Nah saudara, saya tidak punya istri, dan kita semua membutuhkan yang namanya pertolongan upah. Ya upah dari Tuhan, ada yang bulanan, tapi ada yang juga harian. Nah dikatakan ini orang untuk hidup di dalam dunia ini dikatakan bergumul seperti orang-orang upah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat menang dalam pergumulan ini? Kita nggak boleh kalah Bapak Ibu. Ya. Alkitab mengatakan bahwa orang upah hanya berharap kepada Tuhan. Nah demikian pula Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, kita seperti orang-orang upah, bahwa kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk melalui hari-hari dalam dunia yang penuh dengan pergumulan. Pergumulan tidak pernah berhenti. Pergumulan satu selesai, isi pergumulan yang lain. Selesai pergumulan yang bergumul. Kalau orang sudah mati, baru tidak ada pergumulan. Tapi orang yang mati juga ada pergumulan untuk kita hidup. Tiap tahun, tiap 3 tahun bayar kuburannya. Tiap tahun harus bayar untuk tanah makamnya, yaitu untuk upah orang yang membersihkan makam dan lain sebagainya. Jadi kalau kita masih hari ini hidup, anak muda, usia-usia kita yang udah usia lanjut, kita semua masih ada pergumulan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, apa harus kita lakukan? Kita harus menang. Gak boleh kalah dengan pergumulan, okay? Harus menang. Kita harus bisa melalui pergumulan yang ada dalam kehidupan kita dengan cara apa? Bersandar kepada Tuhan. Kepada Tuhan saja kita berharap. Dan seperti orang upahan yang selalu berharap pada Tuhannya, demikian juga Bapak Ibu kita harus bersandar melewati pergumulan hidup, hanya bersandar kepada Tuhan. Nah hari saya berikan 3 tips Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menang dalam pergumulan. Bapak Ibu mau menang dalam pergumulan? Ada yang nggak punya pergumulan? Hebat. Kalau ada nggak punya pergumulan, hebat. Ada yang punya pergumulan? Ada yang punya pergumulan? Banyak. Ya saya juga ada pergumulan. Semua ada pergumulan. Nah oleh karena itu saya berikan tips 3 yang bagaimana supaya kita bisa menang dalam pergumulan. Yang pertama, miliki iman. Sama-sama katakan. 1, 2, 3. Miliki iman. Kita baca sama-sama ya, Ibrani 11 ayat 1. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang kamu semua, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dikatakan Bapak Ibu adalah melihat Tuhan di tengah pergumulan. Iman melihat sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata. Tapi iman bukan berarti indera keenam. Pernah tahu ada teman-teman yang punya indera keenam? Biasanya disebut orang-orang indigo. Ya, orang-orang yang bisa meramal. Kadang-kala orang yang punya indera keenam, kebanyakan Bapak Ibu ada sering nanya-nanya. Ya, mereka tanya nomor togel, mereka tanya masa depan. Kadang-kala Bapak Ibu, orang yang punya yang seperti itu kadang-kala juga nggak enak. Ada orang yang bisa melihat kuasa gelap secara nyata. Ya saya punya teman mama-mama sekarang Bapak Ibu, dia ngomong, aduh Liana, waktu kami ke Bogor, orang senang pada foto-foto. Saya sedih, kenapa? Semuanya bergelantungan. Ya, dan kemudian suka ditanya, gimana Oma? Gimana ke depannya Oma? Dan lain sebagainya. Enak, saya lepas. Doain dong supaya saya bisa lepas. Nah saudara, itu indera keenam, itu berikan memang ada sesuatu kekhususan. Ya, ada orang yang kadang-kadang bisa lihat, katanya sih pernah waktu lahir ditutup namanya satu kulit ya, kemudian dia bisa lihat sesuatu lah itu bagian. Tapi Bapak Ibu, iman di sini bukan artinya
indera keenam. Ya, tapi iman merupakan sesuatu yang membuat kita dapat melihat Tuhan yang selalu beserta dengan kita dalam setiap pengalaman-pengalaman. Jadi hidup ini Bapak Ibu Saudara hanya soal bagaimana kita melihat. Dua orang yang melihat satu objek maka akan bisa berbeda hasilnya. Padahal objeknya sama. Nah, kalau kita Bapak Ibu melihat pergumulan itu sebagai satu hal yang menakutkan, yang menghancurkan hidupnya, maka saya katakan pasti kita akan cenderung takut. Betul nggak Ibu tadi ya? Cenderung takut. Tapi kalau kita Bapak Ibu melihat iman dari sisi yang positif, merupakan satu-satu bagian dari kehidupan kita, maka Bapak Ibu kita akan cenderung bisa melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita nggak akan gampang menyerah, kita kemudian tetap semangat, tetap gagah. Tapi kalau orang yang sudah salah melihat Bapak Ibu, salah masuk dalam pikiran, menakutkan, ada apa? Gampang menyerah, pantang menyerah, dikit-dikit menyerah, dikit-dikit kalah. Ada cara perjuangan Bapak Ibu, dia berjuang. Satu saat dia akan melihat titiknya luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat ya, pada waktu bangsa Israel, waktu itu Musa nyuruh 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan, betul ya? 12 suku, mereka semua mengintai Bapak Ibu. Berapa lama mereka mengintai? 40 hari. Objeknya sama. Itu tanahnya besar, Bapak Ibu dunia kalian 12 suku. Mereka melihat Bapak Ibu bagaimana keadaan tanahnya, kesuburannya, bagaimana pertahanannya, kotanya, semuanya diperhatikan dengan teliti. Pada saat 40 hari Bapak Ibu mereka melakukan, ada Musa. 10 orang begini, Musa, kotanya bagus Musa, keren. Tapi Musa, orangnya besar-besar, seperti raksasa, 3,5 meter. Kalau kita masuk aja langsung dipitas habis seperti Bapak Ibu ya, saya tinggi begini. Bapak bilang tes. Mendingan Musa kita pulang. Gak apa-apa Musa, kita ke Mesir, kita kerja keras, kerja lodi gak apa-apa. Yang penting kita ngumpul dengan kegamangan orang makan, yang penting ngumpul. Saudara dikasih Tuhan dikatakan 10 orang Bapak Ibu mereka berteriak kepada Musa, katakan gak bisa Musa, pasti kalah. Di dalam Bilangan pasal 14 dikatakan apa? Musa Bapak Ibu dia berlutut, Bapak Ibu dia terlutut di belakang Tuhan, katakan Tuhan aku gak mampu Tuhan mendengar jeritan begitu banyak orang. Iya Musa, pulang aja Musa, ngapain kau bawa kami ke sini? Memangnya kau bunuh kami bersama-sama dan lain sebagainya. Padahal baru dengar, benar gak? Baru dengar belum masuk. Tapi Bapak Ibu Yosua dan Kaleb mereka takdir. Mereka ngomong betul Musa orangnya besar-besar. Tapi kamu jangan lupa bahwa ada janji Tuhan. Tuhan yang menyuruh kita masuk ke tanah Kanaan, maka pasti Tuhan yang akan menyertai dan memberikan kita kemenangan. Nah Bapak Ibu, dua orang yang tampil ini Bapak Ibu itu punya resiko yang besar. Dia pasti bisa dirajam dan marah. Tapi Bapak Ibu lihat begitu dia mengatakan kenapa? Karena lihatnya, cara pandangnya berbeda. Betul Musa orangnya besar-besar, tantangannya besar. Tapi lihat Musa, kalau Tuhan sudah menyuruh, maka Tuhan yang pasti akan memberikan kemenangan. Saya isi dengan kesaksian saya Bapak Ibu. Tahun 2009 kami merintis jemaat bersama dengan suami, ya. Dan tahun 2009 itu sudah mulai rasa enak lah. Ya, kami merintis dulu tenaga, waktu, uang dan lain sebagainya. Dari 30 orang Bapak Ibu akhirnya perusahaan itu tidak ada orang termasuk ke gereja, sedangkan gereja sudah ditabiskan. Dulu kami pakai angkatan waktu itu bisa sampai 300 orang. Kami ibadah kan cuma 30 orang karena itu waktu itu satu perusahaan percetakan akhirnya kami jadikan gereja, kita siapkan jadi gereja. Nah, pada waktu minggu kedua itu perusahaan tutup dan mereka tidak ada di gereja karena mereka stop, mereka berhenti kerja. Mulailah saya Bapak Ibu kami berdua dengan suami merintis kembali. Padahal dari pacaran kami sudah merintis. Satu sudah bentuk gereja, hancur lagi Bapak Ibu merintis lagi. Nah, saudara dikasih Tuhan tahun 2009. Saya sudah punya 3 anak, waktu itu anak saya dan yang masih 14 tahun, 12 tahun dan 9 tahun. Suami saya 25 Maret 2009, ulang tahun yang ke-42 tahun.
Suami saya senang sekolah Bapak Ibu. Usia 40 tahun dia sudah jadi dokter. Waktu sama saya pacaran sekolah sampai masuk pernikahan sekolah tidak pernah berhenti S2, S3 karena dia memang sering belajar. Usia 40 tahun, kemudian 42 tahun, 25 Maret 2009 ulang tahun, 26 pagi jam 2 pagi suami saya kena serangan jantung. Masuk ke rumah sakit, langsung masuk ICU, 27 malam dia meninggal dalam usia 42 tahun. Saya nggak ada persiapan Bapak Ibu, saya nggak ada persiapan. Saya shock, saya nggak ngerti mau nangis atau mau ketawa. Bingung, kayak seperti satu palu, bingung mau ngapain. Tapi setelah itu Bapak Ibu baru saya rasa. Waktu saya ditabiskan di depan peti mati suami saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, nanti aku pelan-pelan aku mau lepaskan pelayanan. Saya ditabiskan di depan peti mati Bapak Ibu, saya diberkati oleh Bapak Yakub Nahwe dan staf yang ada. Pada waktu saya ngomong satu tindakan pelayanan, Tuhan ngomong sama saya betul-betul audible ngomong, Liana, jangan sekali-kali kau tinggalkan aku supaya hidupku tidak semakin hancur. Artinya Bapak Ibu itu Tuhan tahu bahwa saya intinya akan hancur. Tapi jangan sampai hancur, katanya tidak boleh sekali-kali meninggalkan Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, bagaimana saya sakit hati sama Tuhan, saya marah sama Tuhan, tapi saya nggak boleh jauh dari Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu di sini sakit hati sama orang, sakit hati sama satu jemaat, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan gereja. Masih bisa diperbaiki, masih bisa minta maaf, masih bisa dikoreksi diri. Tapi kalau sudah marah sama Tuhan, ya kan? Kalau kita jauh dari Tuhan, kita pasti akan lebih susah. Nah ini keadaan marah Bapak Ibu nggak boleh lepaskan Tuhan. Nah apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Setelah hari selesai pemakaman semua 10, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan. Wow, tambah kacau hidup saya. Tambah kacau hidup saya Bapak Ibu. Secara pribadi ya. Secara pribadi saya masih marah sama Tuhan. Saya ini Bapak Ibu langsung yang anak iblis. Waktu saya di depan suami saya itu Bapak Ibu itu langsung iblis itu langsung nyerang pikiran saya. Kamu nggak bisa beli terasi. Coba Bapak Ibu terasi itu murah ya. Artinya itu iblis betul-betul gencet saya. Meruntuhkan harga diri saya sampai terasi 1.000, 2.000 aja saya tidak bisa beli. Artinya Pak, iblis tahu bahwa saya saat itu Bapak Ibu mengalami keruntuhan yang luar biasa. Nah yang saya lakukan Bapak Ibu, saya belajar itu memiliki iman. Saya punya iman, tapi kadar iman saya pendek, kadar iman saya kecil. Aku kebiasaan bahwa saya besarkan iman tiap hari. Saya besarkan iman tiap hari. Saya tahu nih di mana pergumulan hidup saya. Saya salah satu Bapak Ibu orang Batak itu yang hamarawan, harga beo, sanakon. Itu bagaimana kita wanita-wanita Batak, karena kami seorang Batak, jadi falsafah Batak itu kan sudah mulai masuk ya. Bagaimana kita berjuang supaya anak-anak bisa berhasil. Waktu itu masih 2 SMP, 2 SMP, kelas 6 dan kelas 4 SD. Saya bingung gimana, saya takut ada gimana sekolah anak-anak, gimana sekolah anak. Yang tadinya saya hanya mengatur urusan uang rumah tangga, dikasih suami saya atur 30 hari. Ya kalau keluar saya minta, jadi saya nggak ada hubungan keuangan Bapak Ibu. Bagaimana saya harus itu? Bapak Ibu itu pertama kali saya takut bagaimana sekolah anak saya dan jemaat yang ditinggalkan. Saat itu ada 120 jemaat yang terdaftar ditinggalkan Bapak Ibu. Nah saudara dikasih Tuhan ketakutan yang luar biasa, iblis bertajam. Nanti kamu gak punya rumah, kamu jual rumah, jual motor, jual mobil, kontrak rumah, melarat. Tembaknya terus sampai iblis. Saya lakukan memiliki iman. Tantangan saya besar, tapi saya berusaha lihat Tuhan lebih besar dari masalah saya. Tiap hari saya Bapak Ibu membesarkan iman dengan cara apa? Saya baca firman tiap hari. Pagi saya baca firman, lo tahu berapa pasal saya isi kalau saya dengan firman. Mulai saya berangkat kerja keluar rumah sampai saya di tamburan 2 jam perjalanan Bapak Ibu, saya tak berhenti menyanyi, memuji-muji lagu-lagu rohani karena firman yang dipujikan, iman saya dibangkitkan. Waktu iman saya dibangkitkan Bapak Ibu nggak mudah ya. Sampai gigi gemeter ya. Tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Gak gampang ibu-ibu, saya masih tahu 14 tahun masih kecil Tuhan gimana sekolahnya anak. Bapak Ibu hari demi hari
Saya bercoba membesarkan roh saya di hadapan Tuhan, membesarkan iman saya di hadapan Tuhan. Dan itu juga Bapak Ibu, saya mengalami stres, saya mengalami depresi. Separuh badan saya ini gatal semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena seperti rambut urut, yang duluan yang mana yang duluan itu nggak tahu. Ya. Dan setelah 3 tahun baru saya mengalami Tuhan, saya berdamai denganmu, saya bisa menerima semua keputusan Tuhan mengambil suami saya. 3 tahun Bapak Ibu bersalah, saya baru bisa sembuh diri saya. Nah, saudaraku harus memiliki iman. Bagaimana cara melihat Tuhan lebih besar dari segala pergumulan kita. Amin. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menang di dalam pergumulan hidup kita? Yang kedua, dikatakan tetaplah berdoa. Sama-sama, tetaplah berdoa. Di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah saudara, doa itu adalah sinergi bersama Tuhan untuk dapat melewati pergumulan. Di dalam doa kita sedang melibatkan Tuhan. Kalau tadi kita dengan iman kita bisa melihat Tuhan lebih besar dari pergumulan kita sekarang. Berdoa adalah bagaimana kita mau melibatkan Tuhan di dalam segala pergumulan. Saya mau kasih ilustrasi ya Bapak Ibu. Saya minta pemain drum boleh naik, pemain keyboard boleh naik, satu lagi boleh naik, 3 cowok boleh naik, silakan. Dengan cepat tidak bisa ya. Bisa naik ke satu kursi Mas. Oke, ya. Oke, nah, Bapak Ibu ya, tidak pemain drum yang di sini. Koko Timo. Koko Timo naik duduk ya, kalau nyaman. Oke, beratnya berapa kok? 80-an. Ya, kamu Mas? Berapa beratnya? 62. Coba Mas, kamu lihat usaha ya Mas, buat tenaga ya Mas. Kamu pindahin ke sini, jangan digeser. Kamu duduk yang nyaman, kamu pindahin ke sini Mas. Jangan digeser. Iya, oke. Semuanya. Ayo serius. Tenaga untuk bisa geser, kamu duduknya nyaman. Ya, silakan. Ayo. Belum kami lihat ototnya. Ayo. Belum dilihat. Jangan ketawa serius ya. Coba dulu. Coba sekuat tenaga. Yuk, sampai ngedem ke orang Jawa itu yuk. Boleh diganti. Bapak Ibu, itu satu. Kalau kita sinergi Bapak Ibu, yang tadi 80, ini tadi 82. Bapak berapa Pak? Statusnya 162. Ini tadi 80, ya 162. Ini tambahin 70 lagi Bapak Ibu, ya. Mereka bisa makan berdua. Kenapa? Karena sinergi. Kekuatannya disatukan, betul ya Pak ya? Ya, betul kamu 100 satu onta Bapak Ibu. Kalau dia bukan 100 kilo, 2 onta dia bukan hanya 200, 300 kilo pun dia bisa ambil. Kenapa? Karena sinergi. Ya. Oke, silakan duduk semua. Terima kasih. Ya. Nah Bapak Ibu, doa itu adalah sinergi bersama dengan Tuhan. Sama seperti tadi Mas, dia nggak bisa angkat beban yang berat. Kita tuh juga bagian nggak bisa. Kadang-kadang kita sudah Tuhan apa nanti nggak bisa. Belum ototnya belum keluar nggak bisa. Bapak Ibu belum otot saya, otot Tuhan itu keluar Bapak Ibu. Aduh, keren yang luar biasa. Nah sini dapat melibatkan Tuhan dalam doa. Tuhan tolong Tuhan, sudah punya iman nih, sudah punya kepercayaan. Minta ayo Tuhan, bantu aku Tuhan. Bapak Ibu sedang ada melibatkan Tuhan dalam pergumulan
pertemuan hidup kita. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tiap hari berdoa untuk anak-anak saya, anak-anak saya pada waktu itu saya tiap hari dari hari pertama saya ditinggal suami sampai setahun, saya nangis setiap hari. Waktu nangis saya dari depan suami, dari depan anak-anak ya, tapi tempat yang enak buat saya tenang adalah kamar mandi. Saya gedein air keran, saya nangis, saya tahu yang India, ada tembok saya langsung blosong, nangis Bapak Ibu, kenapa berat? Saya ngomong sama pendeta dari sana, ya saya ngomong sama jemaat, ya ibu gembala saja begitu, gimana kita kan gitu kan? Nah, ketika Bapak Ibu nggak ada tempat curhat, ya udah tempat curhatnya adalah Tuhan. Aku tuh sering nangis di kamar mandi. Waktu saya tidur, Bapak Ibu anak-anakku saya selalu tumpahkan tangan sama mereka dalam nama Yesus, Daniel, Yosua, Kevin. Rencana Tuhan besar atas hidup kalian. Yeremia 29 ayat 11 tidak akan bisa terhalangi terputuskan oleh karena orang tua yang meninggal. Tapi Papa Yesus akan menjadi Papa yang baik bagimu dan engkau akan mencapai destinimu. Selalu saya perkatakan, kalau saya Tuhan aku gak mampu dalam pembelaan Tuhan, gak mampu Bapak Ibu seorang wanita, ya gak gampang menjadi seorang gembala wanita. Nanti kalau sama bapak-bapak antar takut ibu-ibunya cemburu, betul kan ya? Jadi serba bingung. Maka itu Bapak Ibu dalam pikiran saya selalu saya tanamkan. Maka itu tadi saya tanya Pak Gembala, Bapak usia berapa? Bapak Gembala usia 55, saya 57. Nah di sini saya langsung aktif. Pak Yusuf dia adalah adik saya. Kalau saya lebih tua, dia adalah abang saya. Kalau lebih tua lagi dia bapak saya. Kalau dia saudara seumuran, dia saudara saya. Jadi Bapak Ibu itu yang saya lakukan, saya tahu di sini itu adik saya, itu abang saya, itu orang tua saya, itu saudara saya. Jadi Bapak Ibu dalam menghadapi kalau Bapak, saya tidak ada istilah kata maaf ya, nggak ada nafsu, nggak ada birahi, nggak ada kepengenan. Kenapa? Di saya adalah dia saudara saya. Nah, saudara saya juga tidak berusaha untuk membuat orang-orang itu cemburu. Maka saya ngomong, saya besuk ya sama suami kami, ini adikku ya ini loh adikku ya. Saudara kasih Tuhan gak gampang menggembalakan dari seorang yang punya idola, Bapak Ibu seorang suami, bapak yang dengan istri itu beda lagi. Tapi Bapak Ibu kalau hari ini itu bisa itu semua itu Tuhan. Ya, dan pada waktu saya berdoa Bapak Ibu, gimana Tuhan sekolah saya? Saya mau cerita Bapak Ibu, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Nanti saya akan sebutkan Bapak Ibu nominal uang yang Tuhan berikan pada saat saya minta. Bukan untuk menyombongkan, bukan ya. Tapi Bapak Ibu lihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Anak saya pertama yang ngomong, saya mau kuliah butuh 16 juta. Mama ada uang nggak? Saya ngomong ada. Mama ada uang. Ya. Yang penting kamu urusan kamu sekolah, urusan Tuhan, urusan Tuhan sama kamu. Saya punya uang, Bapak Ibu nggak punya uang. Saya langsung masuk kamar, lapor. Betul, lapor Tuhan. Anak saya dan dia mau sekolah, siapa suruh Tuhan tanggung suami saya. Kan saya nggak bisa bayar sekarang. Dan tak tahu aku yang ketiga caranya gimana. Bukan Tuhan yang bayar. Saudara Tuhan baik. Ngomong seperti kepada Bapak. Waktu saya diundang Bapak Ibu, itu pertama kali saya naik bus Jakarta. Tiba-tiba ada soal ibu mau pulang, yang kemana? Itu ke halte. Ya ibu, saya antri ke sekalian jalan. Bapak Ibu rupanya saya diajak makan. Waktu diajak makan Bapak Ibu mau pulang, ditanya. Tadi saya jawab, saya nggak mau cerita. Belajar dari Ibu, saya nggak mau cerita sama kamu. Sama saudara saya nggak mau cerita. Kalau Tuhan pakai saudara saya, itu saya terima. Kalau enggak, saya nggak akan cerita. Saya ceritanya sama-sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu kemudian bilang, Bu, saya minta izin ya. Besok saya akan masuk. Saya nggak ngomong loh Bapak Ibu berapa yang saya lakukan. Tahu apa yang Tuhan pilih? Dia transfer saya 16 juta. Baru ketemu. Anak saya ketiga mau masuk SMA. Saya mau pilih Tuhan. Anak saya kedua mau masuk SMA. Dari sekolah besar masuk sekolah negeri. Diterima Bapak Ibu. Nah, terus saya ngomong Tuhan, saya minta 8 juta ya Tuhan untuk uang pangkal. Waktu itu pokoknya masuk ke mata dia itu 8 juta. Bapak Ibu dari sekolah ke sekolah udah beli baju, nah gaya hidup saya turunkan. Bapak Ibu gaya hidup ini penting. Yang tadinya saya beli makan pizza sama anak-anak itu kan saya makan sama papanya kalau beli pizza. Mama makan pizza, bukan pizza doang yang dimakan.
Ada ayamnya, ada chicken wingnya, ada spaghettinya, ya kan? Sekali makan bisa 500-600 ribu. Bapak ibu saya tetap makan pizza. Saya beli di rumah satu loyang, kan dibagi 8, dua. Saya makan satu, saya bagi 3. Saya beli Kentucky, KFC, saya beli ayam yang kurang, nasi di rumah banyak. Anak saya berdua yang makan, bapak ibu di nasi padang bisa 5 nasi, satu anak bisa 5. Wah, nasi kan di rumah banyak. Saya beli KFC makan di rumah. Beli masakan padang makan di rumah. Tetap saya makan, ya makanan serupa itu. Tapi bapak ibu cara saya berbeda. Ya, saya mulai turunkan gaya hidup, saya mulai belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang. Waktu anak saya sudah pakai beras sebulan sekolah, semua Tuhan, anak saya sudah sekolah sebulan Tuhan. Tapi kok belum ada tanda-tanda ditagih. Uang sekolahnya nggak ada ditagih surat-surat itu. Dan juga uangnya belum ada, kok Tuhan belum kirim. Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan? Besoknya ada surat dari sekolah SMA Negeri 97 Jakarta Selatan, pakai mati di sekolah. Dia bareng anak saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dapat surat, Bapak Gubernur DKI, Bapak Jokowi naik jadi gubernur yang tadinya dari SD sampai SMP gratis sekolahnya diperpanjang sampai SMA. Jadi anak saya sekolah 3 tahun nggak bayar uang sekolah. 7 tahun. Bapak Ibu saya bisa ngabur, nggak bisa ngabur. Orang hidup aja, maaf ya, saya waktu itu punya gaji, yang punya salary itu cuma 3.500.000. Perpuluhan saya 350, saya nggak pernah berhenti perpuluhan. Ibu-ibu yang janda-janda, tolong jangan stop perpuluhan. Mulai mempercayakan keuangan kita kepada Tuhan. Saya di rumah punya buku catatan keuangan saya sehari-hari. Saya taruh di telepon, kemudian 2-3 saya taruh di buku besar. Satu lagi buku perpuluhan. Saya pertama kali nikah sampai sekarang saya sudah punya 3 buku. Satu buku itu bisa 10-15 tahun saya pakai. Ya minimal 10 tahun saya pakai. Bagus saya catat dari setiap hari gitu. Kemudian saya ajarkan ke anak-anak saya, kamu begini ya, saya gini. Dan anak bersama saya namanya Daniel ya, tapi dipanggil Dan. Mama ada berkat 100, perpuluhannya berapa? 10 mah tulisin. Ada berkat lagi saya suruh anak kedua, Joshua, mama punya berkat 100 berapa? 10%-nya? 10 mah tulis. Anak ketiga, Kevin, mama punya berkat 100 berapa perpuluhan 10-10-nya? 10 mah tulis. Setiap ada berkat Bapak Ibu saya suruh anak saya tulis di buku saya. Ya, mungkin kamu ngerti bahwa setiap berkat itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan 10%. Nah, Bapak Ibu saya hidup hanya dengan 3.150.000. 3 anak sekolah, bahkan sampai kuliah, 3 uang kos-kosan, 3 uang jajan, 1 hari 50.000, 3 anak 150.000, 4 juta setengah tiap bulan. Dan saya punya pembantu, ya saya nggak pernah lepas karena saya butuh teman di rumah. Kalau enggak saya sudah mau bilang, semakin saya bilang. Karena saya nggak punya tempat ngobrol. Ya, Bapak Ibu saya siasati pelayanan saya kunjungan ke jemaat, saya nggak lakukan siang, saya lakukan malam, sore sampai ke malam. Pulang rumah Bapak Ibu jam 11 malam, saya langsung beberes, saya langsung tidur. Kenapa di rumah saya kosong, anak-anak kuliah semua di 3 kota. Saudaraku, itulah kehebatan Tuhan. Saya mengadakan apa? Cuma iman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan itu nggak pernah lupa. Amin. Dan anak saya puji Tuhan, selesai semua saja oleh Tuhan. Dan saya mengatakan, saya nggak pernah jual rumah. Ya, saya nggak pernah jual motor, saya nggak pernah. Rumah masih tetap ada. Bahkan maaf, saya punya rumah tambahan. Sekarang saya kontrak-kontrakan. Yang kedua, saya nggak pernah jual motor, tapi saya tambah motor untuk anak saya. Kemarin saya pindah motor untuk anak saya. Itu semua karena tuh. Tapi Bapak Ibu harus lakukan yang tadi, beriman dan berdoa melibatkan Tuhan. Karena saya nanti mereka nggak, saudara-saudara nggak ada bantuan dari papa dan mama. Cuma jangan mengharapkan mereka orang lain. Jangan mengharapkan mereka. Kalau mereka mengharapkan mereka, kamu akan hutang budi itu susah dibayar sampai mati nggak ada. Tapi kalau sama Yesus nggak ada namanya hutang budi asal kalian berkaya. Bapak Ibu apa yang terjadi? Ya sampai adik-adik daripada suami saya kemarin pernah ketemu waktu ulang tahun cucu saya yang
pertama ke saya. Kemarin saya ketemu, dia ngomong apa? Kakak, saya bahagia lu lihat kakak dan anak. Kakak sama sudah enak. Kenapa Pak? Tahu bagaimana saya beras. Saya sudah menggila, saya tahu gila. Saya tahu rasa jadi orang gila itu saya tahu. Kenapa saya mau? Itulah Bapak Ibu yang saya lakukan bagaimana saya membesarkan iman, bagaimana saya berdoa kepada Tuhan melibatkan Tuhan. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, untuk kita bisa menang, tadi milik iman, kedua tetap berdoa, ketiga bersyukur. Sama-sama katakan bersyukur. 1 Tesalonika 5:18, 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara bersyukur, katakan sesuatu dikehendaki oleh Allah. Bersyukur itu adalah klaim kemenangan kita atas pergumulan. Orang yang bersyukur adalah orang yang telah mendapatkan kemenangan. Belajar ucap syukur Bapak Ibu, karena ucapan syukur itu dampaknya luas, dampaknya luar biasa, mengubah sesuatu kehidupan yang tidak baik menjadi satu kebaikan di dalam. Siapa yang suka ngomel? Ada loh orang suka ngomel dulu. Sudah diberkati Tuhan masih ngomel dulu. Ya, ada seorang ibu Bapak Ibu setiap ketemu saya mesti ngomel. Sampai tempat itu ngomel, ibu itu beda sama dia. Kenapa dia suka ngomel? Emang iya. Sudah dibantu, abang-abang sudah dibantu tante-tantenya untuk anak sekolah. Sama seperti saya tidak ada. Dibantu dari Belanda, dibantu sekolah. Ini masih ngomel, tapi nggak cukup mulia, tapi nggak cukup berarti. Dalam hati saya, dibantu nggak cukup. Di mana sampainya dia nggak dibantu loh Bapak Ibu. Hidup dengan hanya 3 juta 150.000 dengan 3 anak kuliah dan 10 pertemuan hidup semua apa ini Bapak Ibu. Itu secara ini tidak masuk. Gila iya. Tapi bersama Tuhan pasti bisa. Belajar ucap syukur. Bapak Ibu, saya dapat sesuatu mengucap syukur. Saya harus mengucap syukur dan apapun sedikit pun apapun mengucap syukur. Belajar nggak ngomel. Kalau mau ngomel Bapak Ibu ada banyak alasan untuk ngomel. Ya capek Tuhan, pelayanan capek Tuhan, nggak ada yang beres, saya nggak ngerti saya dan lain sebagainya. Aduh gimana Tuhan ini begini. Bapak Ibu belajar ucap syukur. Apapun coba ajar ya hidup kita untuk belajar ucap syukur. Ucap syukur itu dampaknya besar. Saya punya seorang contoh dari tokoh Alkitab yang bernama Lea. Tahu siapa Lea? Istrinya siapa? Lea istrinya siapa? Loh, istrinya siapa? Yakub, betul. Yakub tadinya cintanya sama siapa? Rahel. Dia kerja berapa tahun? Disuruh Laban? 7 tahun. Namanya Bapak Ibu orang jatuh cinta, 7 tahun itu nggak ada apa-apa. Betul nggak ya? Ada orang ngomong, lautan kamu daki, lautan kamu seberang, gunung pun kamu daki. Asal aku ketemu kamu. Sampai berbulan ngomong apa? Titik-titik rasa coklat. Ya kan kenapa? Karena jatuh cinta. Semuanya indah kalau lagi jatuh cinta. Makan di warteg indah. Asal berdua. Makan bakso pun berdua. Ya sampai kemarin di Yesus hanya engkau yang satu-satunya kumiliki. Dia tak punya kedai. Hanya engkau satunya kumiliki. Karena orang kaya nggak punya apa-apa. Cuma aku punya kamu. Nah wanita itu kan sukanya di sini Bapak Ibu. Dikit-dikit dirayu. Eh saudara, dia jatuh cinta 7 tahun gak dapat. Dia semangat kerja Bapak Ibu, dia semangat kerja untuk mendapatkan namanya. Tapi setelah dapatkan Rahel Bapak Ibu, apa yang didapatkan? Rahel? Enggak, dia dapatkan Lea. Orang yang dia tidak cintai. Tapi kemudian disuruh Laban kerja lagi 7 tahun. Nah Bapak Ibu persoalannya bukan di Yakub, di Lea ini. Lea 7 tahun Bapak Ibu, dia harus menemani Yakub. Dia gak ada cinta. Pernah gak ibu-ibu ngerasain suaminya gak ada rasa cinta? Coba ibu-ibu kalau bapak-bapak datang nih malam kerja, ibu-ibu kepengen ngomong, suami gak dengar kesana. Karena memang naturnya istri itu memang 25.000 kata ya lebih banyak daripada suami. Jadi bisa bayangkan bagaimana ya sakitnya tuh di sini nggak dicinta, nggak dianggap, ditidurin dia tapi nggak ada rasa cinta. Saya pernah merasakan itu Bapak Ibu, tapi di dalam mimpi. Saya mamaku nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa cinta sama saya. Terus
Kemudian Bapak Ibu dia berdoa, Tuhan kasih dia anak. Misalnya dia berpikir, siapa tahu nih kalau punya anak nih, si aku mulai jatuh cinta sama saya. Punya anak satu Bapak Ibu, ya, nama satu anaknya Ruben. Artinya gini, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai oleh suami. Punya anak satu, bisa digadang-gadang, memang dipeluk Bapak Ibu sama Yakub, dipelihara dengan baik. Tapi rasa cintanya mulai agak berubah. Cintanya masih tetap sama Rahel. Kan perempuan itu paling peka ya Bapak Ibu. Perempuan itu peka. Bagaimana perempuan itu tahu suaminya punya selingkuhan dan gak itu peka. Nah biasanya suami-suami kalau sudah lupa istri cuma satu. Kalau nggak judi, ya kalau nggak judi yang paling pasti adalah perempuan. Lupa segala-galanya. Saudara punya anak satu, enggak juga. Punya anak kedua, dikasih nama Simeon. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Tetap tidak. Sampai anak ketiga dikasih nama Lewi. Sekali ini suaminya pasti lebih anak kepada. Enggak juga Bapak Ibu. Sudah punya 3 anak. Tapi rasa cinta daripada Yakub tidak pernah berubah sedikit pun terhadap Lea. Bisa bayangkan ibu hidup dengan suami tanpa rasa cinta. Saya lagi konseling seorang bapak lagi seteru dengan istrinya. Di rumah tangga sudah 6 tahun, ya, nggak pernah nyapa, tidur nggak pernah seranjang. Suami tidur di kursi, istrinya tidur di kamar, nggak pernah dimasakin, ya, dikasih duit belanja dicuekin dan lain sebagainya. Suami aja nggak suka, istri pun juga nggak suka. Kayaknya rumah itu bukan sama rumah tapi kayak neraka. Jadi kalau kayak gitu Bapak Ibu harus diperbaiki. Nah, ya Bapak Ibu akhirnya sampai dia menyerah. Tapi hebatnya Bapak Ibu di dalam Kejadian 29:35, ya dikatakan begini, mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Sekali ini aku akan bersyukur. Jadi kalau tadi 1, 2, 3 Bapak Ibu punya ambisi, motivasi melahirkan anak untuk mengubah cara yang mencintai. Tapi dengan anak ketiga namanya Yehuda, sekarang aku bersyukur kepada Tuhan dengan kemuliaan ada Yehuda di dalam rahim. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ayat itu luar biasa. Ucapan syukur itu Bapak Ibu dampaknya luar biasa. Dia di mana dikatakan Lea tidak lagi berfokus pada pergumulannya bagaimana mengubah hati aku, tapi dia bersyukur untuk keberadaan dia dan anak-anaknya. Yang tadinya berharga mana bisa merebut hati daripada Yakub. Satu, dia mulai fokus bersyukur terhadap seluruh anak-anak. Dan Bapak Ibu ternyata ucapan syukurnya itu berdampak luar biasa. Yehuda menjadi seorang yang hebat, gagah berani, menjadi satu kerajaan Yehuda. Dan dari keturunan Yehuda akhirnya lahirlah Daud, ya Isai, Daud sampai keturunan Yesus. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, hebatnya lagi, yang namanya Yakub pada saat Yakub mau meninggal, dia bilang sama seluruh keluarganya, nanti kalau aku meninggal, jangan kuburkan aku di samping Lea, tapi di samping ayah. Tapi dia ngomong, kalau aku meninggal, kuburkan di samping kuburan Lea. Artinya Bapak Ibu Yakub sudah mulai memperhatikan si Lea, mulai merasa ada cinta tanpa disadari Bapak Ibu. Mulai ada rasa tumbuh cinta terhadap si Lea. Yakub minta dikuburkan di samping Lea. Akhirnya Yakub dikubur di samping Lea, bukan di samping. Jadi Bapak Ibu sesungguhnya orang yang hidup dalam Yesus adalah orang yang paling aman di dunia. Kalaupun ada skenario terburuk sekalipun dalam kehidupan kita dan pergumulan kita, dikatakan kita masih tetap beruntung karena kita punya Yesus. Kayak orang jalan di Bapak Ibu, kalau tabrak becak, aduh untung kaki kiriku yang berkarat, tapi kamu masih sehat. Untung badan sebelah kanan, sebelah kiri masih sehat. Ya, selalu ada untung di dalam Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, tidak ada alasan untuk kita selalu mengeluh, tapi banyak alasan untuk kita selalu belajar mengucap syukur di dalam segala perkara. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini Bapak Ibu supaya kita bisa menang dengan pergumulan anak-anak muda juga pergumulan lain. Mungkin orang tua ada yang meninggal, bagaimana kehidupan pekerjaan, ada masa depan. Hari ini melalui kesaksian hidup dan juga melalui firman, Bapak Ibu dikuatkan bahwa kita semua punya kesempatan untuk menang di dalam Tuhan. Dan
Dengan cara apa? Miliki iman. Tetap berdoa, nggak usah cuma-cuma berdoa, nggak boleh cuma-cuma berdoa. Tetap berdoa sampai ada sesuatu terjadi. Yang ketiga, belajar mencap syukur. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngomel, nggak boleh ngeluh tiap hari. Setiap kamu bersyukur. Ada nasi dan ayam bersyukur. Ada sama pecel lele bersyukur. Ada makanan bersyukur. Ada suami bersyukur. Bapak ibu siapa yang di suami istri yang suka berantem? Punya suami itu harus bersyukur, punya istri bersyukur, istri cerai bersyukur, suami cerai bersyukur. Gak punya suami itu gak enak. Saya mengatakan gak punya pasangan itu gak enak. Ya, kalau masih ada suami, masih ada istri, hargai, cintai, disyukuri, ya, disyukuri. Itu segala sesuatunya. Amin ya Tuhan. Mari kita bersama-sama kita silakan. Mari kita responi dengan Tuhan hari ini dengan satu pujian itu yang bisa berfirman. Dan saya tantang Bapak Ibu juga Bapak Ibu ada yang pun didoakan. Bapak Ibu boleh maju ke depan kita mendoakan Bapak Ibu ya. Itu yang biasa aku berfirman. Mari katakan pada Tuhan bahwa pulang kita pulang kami bersama Tuhan kita masing-masing.
Firman-Mu sungguh indah pada pagi hari ini Tuhan. Kembali Kau menegur kami Bapa, firman-Mu tajam Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Rubah hati kami, rubah sifat kami Bapa. Rubah ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman yang dikatakan Tuhan hidup di dalam kami dan kami hidup dalam firman-Mu. Kami sanggup untuk terus beriman kepada-Mu. Kami sanggup terus berdoa kepada-Mu. Dan kami sanggup terus bersyukur. Engkau Allah yang sangat baik dan hidup kami. Engkau mengetahui hari-hari belakang ini kami sanggup. Tapi pagi hari ini Tuhan Kau membetulkan kembali. Kami mempunyai misi dan tugas kembali Bapak. Kau selalu ada bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar terus hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Biar hidup kami Tuhan terus boleh lurus Tuhan. Sesuai kehendak-Mu Bapak. Berkati Ibu Pendeta yang Bapak. Berkati di dalam pelayanannya. Dan kami percaya apa yang ditalani Tuhan, Kau selalu menuntun langkahnya, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dan mujizat yang ada, dan kuasa-Mu terus menyertai setiap pelayan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan warta sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berikut warta gereja pada hari ini. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 3 April 2026 akan dilakukan satu kali ibadah pada pukul 8 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ferawati Wijaya. Dan ibadah Paskah pada tanggal 5 April 2026 akan dilakukan dua kali ibadah pada pukul 8 pagi dan 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia STH. Ibadah kaum wanita akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 7:30 malam melalui video call grup WhatsApp. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Pendeta Vera Wijaya ataupun Ibu Nurul. Doa terbesar setiap hari Kamis pada pukul 7:30 malam onsite di GSPDI Philadelphia Villa Camembert. Ibadah Youth Experience akan dilakukan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam di GSPDI Philadelphia Villa Camembert. Silakan menghubungi Timotius atau rekan. Philadelphia Kids akan dilakukan setiap hari Minggu setelah ibadah pagi atau ibadah pertama pada pukul 10:30 pagi di GSPDI Philadelphia Villa Camembert. Silakan menghubungi Priscilla atau Grace. Yang berulang tahun pada minggu ini, 25 Maret 2026 adalah Sanggari Grace. Selamat ulang tahun untuk Sanggari Grace, Tuhan Yesus memberkati. GSPDI Philadelphia akan mengadakan family gathering pada tahun 2027. Diharapkan seluruh jemaat dapat ikut dan merasakan lawatan Tuhan dalam family gathering ini. Maka dari itu, panitia menghimbau agar saudara-saudara sekalian dapat memulai dari sekarang ke bendahara panitia kita. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Rinca ataupun Ibu Diana. Fire of Worship akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang di GBI Menara Hasan. Tim kebersihan minggu ini, Sabtu 4 April 2026 adalah kaum wanita. Dari seluruh berarti ada tambahan pengumuman Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat tanggal 3 April jam 7 malam ya Pak ya. Jam 5 sore ya. Jam 5 sore semua pelayan Tuhan termasuk aser dan persembahan agar wajib datang di tempat ini ya. 3 April jam 5 sore ya.
dari sudut kami. Kita akan memberikan persembahan dibantu oleh Pak silakan yang bertugas ya. Kita akan memberikan persembahan 2 kali. Yang pertama kita memberikan persembahan untuk hamba Tuhan. Yang kedua persembahan untuk kebutuhan gereja ya. Saya minta Ibu Susi doa persembahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan di tempat ini Tuhan, bersama Tuhan, amat Tuhan di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kalau tadi kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapak, dan menjadi dupa yang harum Tuhan bagi Engkau. Kami juga telah mendengarkan Tuhan daripada sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang ditabur pada pagi hari menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, pendeta Ibu Liana Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, pelayanannya Tuhan, Kau berkati Tuhan, biarlah dia menjadi terang dan garam bagi dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, berkati setiap tangan yang akan memberikan Tuhan, dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap taburan Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Akan pujian Tuhanlah kekuatan dari seluruh.
besar SPD mengucapkan saya lagi mau lihat nih. Puji Tuhan, saya sangat diberkati, seluruh jemaat diberkati, dan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang mendampingi Ibu Gembala ya, dari Baros ya, GBI Baros ya, Ibu Tiara ya. Puji Tuhan ya. Dan kita kenal bagaimana perjuangan seorang Ibu Gembala ketika suaminya dipanggil pulang. Walaupun memang berat ya, tapi kita hanya bisa berkata bahwa rumah beliau sudah jadi semua. Tadi saya sempat Ibu Yana, Ibu Gembala Yana bilang 3 tahun saya bertemu. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah dalam tema firman Tuhan pada pagi ini memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan semangat bagi yang putus asa. Kita berkata, kita percaya apapun terjadi bersama dengan Yesus, kita bisa lewati semuanya. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, saya tambahkan lagi tadi seperti yang Ibu katakan, bahwa tanggal 3 April kita ada ibadah Jumat Agung saudaraku. Dan itu sorenya kita ada briefing. Kita ada pertemuan dengan tim PPW, mentor, tim PPW dan multimedia bersama dengan saudara-saudara yang biasanya diberikan tugas oleh Pak Willy, yaitu melayani asal atau kolekta. Jadi saya mengundang semua untuk hadir, para pekerja pelayan Tuhan, untuk hadir bersama-sama untuk kita evaluasi, untuk kita briefing dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jangan lupa catat tanggal 3 April jam 5 sore itu hari libur Bapak Ibu. Itu hari libur, hari Jumat Agung. Puji Tuhan ya. Saya harapkan semua hadir, jangan menjadi hadir. Karena ada beberapa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu pelayan pekerja yang terlibat di pelayanan. Puji Tuhan. Mari saya undang kita lagi berdiri, saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ditinggikan. Sebelum kita pulang, sebelum kita kembali ke tempat rumah kita masing-masing, saya percaya saudara, kita yang rindu diberkati oleh Tuhan. Hari ini Tuhan sudah berjaya. Hari ini Tuhan sudah berjaya.
yang berulang tahun minggu ini boleh maju ke depan, berlutut, dan kita seluruh jemaat mengulurkan tangan kita ke depan. Dan saya mengundang Ibu Pendeta, Ibu Liana Mahmud boleh maju ke depan, tumpang tangan untuk saudari kita Grace Ilham. Kalau Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi di dalam usia, oh haleluya, amin. Tambah usianya, bertambah juga kasih kebaikan kemurahan dari Tuhan. Dan Tuhan menyertai hari Mas Tari. Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi permohonannya. Biar di hari ulang tahun yang ini Tuhan berikan kado yang spesial. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun di dalam kehidupan dia. Dia akan naik bukan turun. Dia akan seperti bintang yang bersinar, yang menerangi, menjadi berkat buat banyak-banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Mari kita satu hati berdoa buat Ibu Pendeta Liana Mahmud. Kami doakan hamba-Mu yang Tuhan utus dari Jakarta Selatan memberkati kami dalam ibadah yang pertama ini Tuhan. Biarlah Tuhan, sungguh kami diberkati oleh firman yang telah disampaikan. Itu Tuhan, kami sepakat mendoakan buat hamba-Mu Ibu Pendeta Liana Mahmud. Berkati pelayanannya, berkati sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati ketiga anak laki-lakinya bersama mantu dan cucunya Tuhan. Inilah bukti penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Seperti firman Allah berkata, orang benar anak cucunya diberkati. Pergumulan hamba begitu luar biasa Tuhan. Tapi inilah satu kesaksian yang menguatkan kami Tuhan Yesus, bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan berkati hamba dan kami seperti siang jemaat sungguh diberkati oleh pelayanannya. Kesehatan, kekuatan, apa yang dibutuhkan dilakukan. Bahkan pekerjaan Tuhan di Jakarta selama Tuhan Engkau memberkati jemaat yang ada di sana yang digembalakan oleh Ibu Pendeta Liana Mahmud. Terima kasih Tuhan. Kemanapun hamba-Mu berada, di situ Tuhan yang akan kuasa. Tuhan pakai untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dan pagi ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami percaya tidak ada seorang pun yang tidak diberkati, tidak ada seorang pun yang hadir pagi ini yang tidak dilawat. Semuanya sudah dilawat oleh Tuhan. Semuanya sudah terima berkat berkat dari Tuhan. Dan sebelum kami mohon Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau bersinergi dengan Tuhan. Kami tahu ada kuasa di dalam doa. Karena firman-Mu berkata, doa orang benar kalau dengan yakin dan sungguh-sungguh didoakan, sangat powerful, sangat berkuasa. Pagi ini Tuhan, kami mau lapor kepada Tuhan masalah pergumulan, kebutuhan hidup kami, keluarga, rumah tangga kami, bahkan sakit penyakit kesehatan kami, bahkan apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, pergumulan untuk rumah tangga, pergumulan untuk anak-anak, pergumulan untuk pekerjaan, pergumulan untuk rumah Tuhan, kendaraan. Kami mau bersinergi dengan Tuhan karena kami tahu tidak ada doa yang percuma, tidak ada doa yang sia-sia. Kami sadar, kami
nggak sanggup melakukan itu dengan kekuatan sendiri. Lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan kepada kami, seperti ketika satu orang duduk diangkat oleh satu orang, dan sanggup orang itu, dia butuh 2 atau 3 orang baru mampu yang dibumi oleh orang itu bisa dipindahkan. Demikianlah hidup kami ya Tuhan. Kami mau bersinergi dengan Tuhan mulai hari ini. Kami mau melibatkan Tuhan mulai hari ini. Setiap masalah pergumulan kami mau lapor kepada Tuhan, sehingga roh yang ada dalam diri kami, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan campur dengan Tuhan, sehingga seperti yang kami tahu, yang kami lihat di firman Allah, Tuhan yang berperan menggantikan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir pagi ini. Dan kami percaya setiap taburan kami, persembahan kami, Tuhan membalasnya berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudaraku, arahkan tangan kita ke depan, arahkan tangan Ibu, dan sebelum kita pulang, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat double porsi dari Tuhan turun kepada kita pribadi lepas pribadi. 1 minggu ke depan, apa yang kita makan minum pakai Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan lebihkan. Bukan kita yang mengejar berkat, tapi berkat yang mendatangi kita dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Bersama-sama kita berkata, haleluya. Bersama kita berkata, bersama satu dengan Bos.